Mengucap syukur kami boleh berkumpul kembali dalam perjumpaan lewat Zoom ini untuk melanjutkan Bible study kami dalam narasi Nabi Elia. Tuhan, kami berdoa memohon Roh Kudus membimbing kami supaya kami mengerti firman Tuhan hari demi hari dengan lebih baik, dan firman itu boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami dan ikut memberikan pengaruh yang positif di dalam hidup kami. Bapa, ampuni segala salah dan dosa kami yang tidak berkenan di hati-Mu, dan kuduskanlah kami dengan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk persekutuan malam ini. Doa kami untuk teman-teman yang tidak bisa hadir, atau sudah lama tidak bisa datang, atau sedang bekerja, atau sedang dalam bepergian. Tuhan, mohon penyertaan-Mu untuk mereka semua. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Ya, kita lanjutkan, saudara. Ini pendek ceritanya karena ini sebuah semacam penutupan dari sebuah episode. Tetapi saya tidak menggabungkannya dengan yang lalu karena apapun ini sebuah adegan tersendiri dengan topik tersendiri, yaitu pemanggilan Elisa. Baik, kita baca 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai dengan 22. Sorry, Aduh. 21 ya. 19 sampai 21. Bisa minta tolong Ibu Ana membaca. Ibu Ana sudah ya minggu lalu ya? Bukan ya Bu ya? Minggu lalu bukan Bu Ana ya? Oke, kalau gitu Ibu Ana bisa baca. Tolong di unmute dulu Ibu. Elisa terpanggil. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Lalu berbaliklah ia daripada Elia, ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya, dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu, bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Ya, terima kasih Ibu Ana. Nah, di sini saudara-saudara, kita menjumpai cerita pemanggilan Elisa sebagai nabi pengganti Elia nantinya, seperti yang telah dipesankan oleh Tuhan di pasal 19 ayat 16 dalam episode sebelumnya. Tetapi bicara tentang pemanggilan Elisa dibandingkan dengan pemanggilan lain di dalam perjanjian lama, cerita pemanggilan Elisa ini terbilang unik. Tidak ada penglihatan, tidak ada vision, seperti pada pemanggilan Yehezkiel atau Yeremia misalnya. Tidak ada kerubim dan serafim, makhluk surgawi yang beterbangan seperti pada pemanggilan Nabi Yesaya. Juga
Tidak ada semak belukar yang menyala atau the burning bush seperti pada pemanggilan Musa. Enggak ada. Kejadian pemanggilan Elisa sederhana saja. Ayat 19 berkata begini, Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Jubah yang dilemparkan itu adalah simbol pemanggilan untuk menjadi murid Nabi. Dan ketika jubah Elia dilemparkan, jubah itu adalah jubah yang terbuat dari kulit binatang biasanya. Dan ketika jubah itu dilemparkan, Elisa faham akan bahasa simbolis itu. Dia dipanggil menjadi murid Elia. Dan dia memberikan respons yang positif atas ajakan Nabi Elia itu. Ceritanya itu, pemanggilannya sederhana. Tetapi meskipun sederhana, kisah pemanggilan Elisa itu mengandung pesan yang kuat tentang arti sebuah komitmen terhadap Tuhan. Elisha is a great example of someone who followed God without looking back. Elia itu adalah contoh yang betul-betul besar tentang orang yang mengikut Tuhan tanpa berpaling ke belakang. Kita akan lihat lebih jauh. Nama Elisha. Nama Elisha itu berarti Allah itu keselamatan. El itu adalah Allah. Sha itu singkatan dari Shalom. Ya. Jadi Elisha itu artinya Allah adalah Shalom. Allah adalah keselamatan. God is salvation. Itu arti nama Elisa. Rupanya Elisa ini berlatar belakang keluarga yang cukup berada. Sebab ketika dia ditemui Elia, ia sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Berarti ada 24 lembu. Itu berarti ladang miliknya cukup luas. Untuk membajak dia perlu 12 pasang lembu. Dan itu juga berarti dia punya pegawai, punya beberapa pekerja untuk membantu dia. Sekalipun dia sendiri juga turun tangan bekerja. Sebab dia disebut mengendalikan pasangan lembu bajak yang ke-12. Ya, itu di ayat 19. Itu kira-kira gambaran tentang sosok Elisa yang digambarkan dalam narasi ini secara singkat. Dan yang pasti, Elisa ini masih punya orang tua. Dia meminta izin dari Elia untuk mencium ayahnya dan ibunya dulu, alias berpamitan. Dia mesti pamitan. Kalau orang Jawa bilang, dia mesti sungkem dulu sama bapak ibunya. Ya. Dia mesti mencium mereka dulu. Nah, melalui adegan ini, narasi ini ingin menyampaikan bahwa Elisa itu masih cukup muda. Sebab kedua orang tuanya juga masih hidup, masih lengkap. Memang
keberadaan orang tua lengkap hidup atau tidak menentukan umurnya orang, tetapi generally, gitu, ya, secara umum. Kalau orang dibilang kedua orang tuanya masih hidup, masih lengkap, kita bisa mengambil kesimpulan dia belum begitu tua, gitu, ya. Artinya dia benar-benar seorang junior bagi Elia. Tetapi adegan ini atau informasi ini serentak juga hendak menyampaikan bahwa Elia seniornya itu sudah usianya untuk digantikan oleh yang lebih muda. Itu yang ingin dikatakan, ya. Nah, untuk apa ini? Untuk apa mengatakan bahwa Elia itu sudah cukup tua dan Elia perlu digantikan oleh orang yang lebih muda daripada dia? Artinya apa? Artinya harus kita lihat dalam hubungan dengan adegan yang sebelumnya. Ya, artinya penggantian Elia sama sekali bukan karena Elia itu sempat depresi, sebagaimana kisah di episode sebelum ini yang sudah kita lihat. Bukan karena Elia stres, lalu ya sudah, kamu tak carikan ganti saja, gitu ya. Seolah-olah Tuhan itu mengganti Elia karena Elia sudah stres itu. Bukan, ya. Elia stres itu cerita tersendiri. Bahwa kemudian Tuhan menangani dan menolong dia, mendampingi dia ketika dia depresi, itu cerita tersendiri, tapi itu tidak pernah menjadi alasan untuk Tuhan mengganti Elia. Tetapi Elia diganti karena memang sudah waktunya ada suksesi di dalam jabatan kenabiannya. Sudah waktunya ada penerusnya. Sudah waktunya suksesi berjalan secara wajar. Dengan cerdas, narasi mengatakan ini sebenarnya. Ya, kalau kita membaca dengan baik, kita sebenarnya diberitahu, kalian kan tahu Elia stres, Elia depresi, dan itu diceritakan dalam narasi cukup panjang lebar. Kita sudah membahas itu, ya. Dan kemudian di ujungnya Tuhan mau mengganti Elia dengan Elisa. Tetapi lewat cerita ini, narasi ingin menegaskan bahwa penggantian itu bukan karena Elia stres. Penggantian itu karena harus ada suksesi pengganti penerus yang lebih junior daripada Elia. Dan itulah Elisa. Nah, kembali kepada Elisa. Setelah berpamitan dengan kedua orang tuanya sesudah dia pulang sungkem, Elisa mengadakan perjamuan perpisahan, farewell feast, dengan para pekerjanya. Terutama, ya pasti dia mengundang teman-temannya, tapi terutama dengan para pekerjanya. Narasi memberi catatan unik, tetapi mengandung pesan yang kuat. Diceritakan di situ, Elisa menyembelih lembunya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ya, Anda tahu pada zaman itu kalau lembu itu jalan membajak selalu dipasangkan, ya, berpasangan, dan lalu di tengkuknya itu ada kuknya. Itu yang menggandengkan dua lembu itu di tengkuknya itu. Ya, itu untuk membajak. Itu terbuat dari kayu, ya. Dan itu yang dipakai oleh Elia sebagai kayu api untuk membakar, memasak lembu yang disembeli oleh dia untuk farewell feast-nya. Nah, pesan apa yang tersirat di dalam catatan ini? Artinya begini, saudara-saudara.
Elisa itu menyelesaikan, menghentikan semua kaitannya dengan kewajibannya yang lama. Supaya sesudah itu, dia benar-benar menjadi murid Elia tanpa berpikir untuk kembali lagi. Jadi lembunya sudah dipotong, mata bajaknya sudah dipakai sebagai kayu api. Itu simbol dari Elia sudah menghentikan semua kaitannya dengan kewajiban dan pekerjaannya yang lama, supaya dia benar-benar nanti menyerahkan dirinya untuk menjadi pelayan Elia, tanpa berpikir untuk looking back lagi. Sebab lembunya sudah dimakan, kayu bajaknya sudah dibakar. Ini sebuah simbol komitmen yang kuat sekali. Sekali maju, tidak ada istilah mundur lagi. Itu yang dimaksudkan di sini. Ini mengingatkan saya pada kisah sejarah tentara Romawi dulu, yang kalau tentara itu sudah mendarat untuk bertempur di sebuah wilayah musuh, sudah didaratkan, maka kapal yang membawa mereka ke situ segera dibakar. Jadi begitu semua prajurit turun, kapal yang membawa atau perahu yang membawa mereka dibakar. Kenapa? Supaya tidak ada jalan lagi untuk berpaling mundur atau minta pulang sebelum menuntaskan peperangan. Itu maksudnya. Ya. Jadi ada sebuah kondisi point of no return. Ya. Ada sebuah kondisi no turning back. Jadi begitu mereka sudah diterjunkan di medan laga, mereka turun dari kapal, kapal itu dibakar. No turning back. Kamu memang mesti maju untuk bertempur dan menang. Itu spiritnya. Ya, itu mengingatkan saya pada apa yang terjadi dalam sejarah tentara Roma itu. Ya, Elisa, ini analogi saja. Ya, Elisa itu membakar alat bajaknya dan dia menyembelih lembu yang biasanya dipakai dia bekerja, sehingga seperti dia memutuskan dengan apa yang sudah terjadi di belakang, sehingga tidak mungkin bagi dia untuk turning back. Itu simbol dari itu. Ya. Nah, itulah kisah pemanggilan Elisa, saudara-saudara. Ya, sederhana, tetapi mengandung pesan yang kuat. Itu sebabnya tadi saya mengatakan bahwa Elisa itu contoh sebuah example, great example of someone who followed God without looking back. Ya. Nah, di masa perjanjian baru, cerita pemanggilan Elisa ini menjadi inspirasi, menjadi narasi bagi proses pemanggilan murid-murid Yesus. Bahkan dalam perjalanan murid-murid Yesus digambarkan lebih ekstrim oleh Injil-Injil, terutama Injil Lukas. Tidak ada pamitan malah. Alkitab Lukas 9 ayat 61 sampai 62 berkata begini. Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, ia tidak layak untuk kerajaan Allah. Ya. Istilah yang dipakai Tuhan Yesus keras, ekstrim. Tapi maksudnya jelas, yaitu
sebuah komitmen. Kalau kamu ikut aku, ya, kalau kamu mau menjadi my disciple, maka tidak ada turning back. Ya, itu yang terjadi. Dan itulah yang ditekankan di sini, dan cerita tentang no turning back ini sudah lama, ya. Dan itu ada di dalam perjanjian lama dalam cerita pemanggilan Elisa. Itu sebabnya itu menjadi sumber inspirasi dan narasi bagi pemanggilan murid-murid Yesus. Dan itu juga menjadi inspirasi dan menjadi teladan bagi komitmen orang-orang yang mengikut Yesus atau orang yang menjadi Kristen. Commitment of discipleship, komitmen kemuritan dari orang-orang Kristen yang bersungguh hati. Dalam perjanjian baru digambarkan juga demikian. Orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang seperti Paulus, bertekad untuk melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku. Berlari-lari menuju panggilan surgawi. Filipi 3 ayat 13 mengatakan itu. Jadi di dalam perjanjian baru, saudara-saudara, proses pemanggilan Elisa yang no turning back ini menjadi inspirasi yang kuat sekali. Ya. Dan itu sampai sekarang. Ya. Menjadi Kristen itu adalah sebuah komitmen seumur hidup. Menjadi Kristen itu adalah sebuah no turning back commitment. Ya, kita baru saja mengadakan dan mengikuti upacara chartering service. Ya, dalam acara chartering service itu ada baptisan, ada Meli dibaptiskan, ya, lalu ada peneguhan kembali atas pengakuan percaya yang lain. Ya, itu semua juga spiritnya apa? Spiritnya adalah sebuah komitmen. Ya. Komitmen yang penuh. Komitmen untuk menjawab, yes, I will, I do. Ya. Itu sebuah jawaban untuk mengatakan ya kepada panggilan Tuhan, dan itu no turning back commitment. Ya. Kemantapan Elisa di dalam mengambil keputusan untuk memenuhi panggilan Tuhan melalui Elia itu mengagumkan. Ya, kalau kita memperhatikan kehidupan Elisa, nanti kita akan memperhatikan juga kehidupan Elisa dalam narasi Elisa. Ya, kita akan melanjutkan nanti akan ke sana. Nanti kita akan lihat betapa memang tokoh yang satu ini mengagumkan. Ya. Di dalam pemanggilannya tidak ada tanda-tanda supranatural, tidak ada. Tidak ada mimpi, tidak ada penglihatan, tidak terdengar suara dari langit, tidak ada mujizat, dan juga tidak ada kejadian yang luar biasa. Tidak ada. Semuanya biasa saja. Hanya ada jubah Elia yang dilemparkan. That's it. Sebagai sebuah tanda bahwa kamu ikut aku. Jadi murid Nabi. Namun begitu Elisa menjawab, ya, tidak sekalipun dia berniat mundur lagi. Ceritanya sederhana, tapi komitmennya luar biasa. Itu cerita pemanggilan Elisa. Berlawanannya dengan kita, saudara-saudara yang sering tergoda untuk mengunggulkan. Ya. Manusia itu suka mengunggulkan para hamba-hamba Tuhan
yang cerita pemanggilannya ekstravaganza, itu istilahnya. Ya, hamba-hamba Tuhan yang dipanggilnya dengan kesaksian-kesaksian yang luar biasa, diiringi mujizat atau tanda-tanda supranatural seperti sembuh dari penyakit terminal, lolos dari maut akibat kecelakaan hebat, atau mendapat penglihatan surgawi yang gemerlap, atau mengalami pengalaman near death experience, pengalaman yang sudah dibilang mati sebenarnya, atau diangkat ke surga. Ada hamba Tuhan yang suka cerita dirinya itu bolak-balik diangkat ke surga dan melihat Yesus sendiri dan seterusnya. Oh, itu tidak salah, ya. Kalau memang itu benar-benar terjadi, ya puji Tuhan, gitu, ya. Tetapi itu seringkali menggoda kita untuk membuat ranking tersendiri atas hamba-hamba Tuhan itu. Oh, itu hamba Tuhan yang hebat sekali karena dia dipanggil dengan cara yang supranatural sekali, ya, berdasarkan fenomena yang extraordinary. Sepertinya itulah pemanggilan yang betul-betul pemanggilan dari Tuhan, ya. Tapi malam ini mari kita merenungkan apa itu benar, gitu, ya. Bukankah jauh lebih banyak hamba-hamba Allah yang dipanggil melalui cara yang biasa seperti Elisa? Hanya ada hati yang tergerak atau ada teladan dari seorang senior membuat hatinya terpanggil untuk mengikuti jejak senior itu, atau ada surat panggilan dari gereja. Dia memang menerima surat pemanggilan untuk menjadi pendeta misalnya di sebuah gereja, atau dia memperoleh inspirasi dan motivasi sesudah dia membaca buku. Saya masih ingat, saudara, waktu SMA, saya itu pernah membaca buku tulisan seorang hamba Tuhan. Bukunya tipis sekali, ya, buku tipis sekali. Tetapi buku itu sangat menyentuh, ya, dan kata-katanya itu begitu mendarat di hati saya. Sehingga ketika saya membacanya di library sekolahan, ya, saya meneteskan air mata. Dan saya tahu itu bagian dari Tuhan memanggil saya untuk sekolah teologi dan kemudian menjadi pendeta. Ya, saya tidak mengalami pengalaman supranatural yang aneh-aneh, ya, tetapi membaca sebuah buku itu bisa menjadi sarana Tuhan memberikan atau menanamkan panggilan di hati. Atau orang yang mengikuti kebaktian, ada orang yang terpanggil ketika dia mengikuti kebaktian kebangunan rohani misalnya. Ya, ada orang yang terpanggil ketika dia mengikuti kebaktian khusus. Atau ada orang yang mengikuti seleksi pencalonan pendeta di sebuah gereja lewat proses seleksi yang biasa saja, ya, prosedur yang normal, dan itu membawanya kemudian menjadi seorang hamba Tuhan. Semuanya serba alami, ya. Tetapi tetap saja itu sebuah kisah pemanggilan, tidak kurang nilainya. Alkitab tidak pernah membuat ranking bahwa kalau orang yang dipanggil dengan cara yang supranatural itu hamba Tuhan yang dipilih Tuhan. Kalau yang tidak itu dipilih manusia, misalnya seperti itu. Ya. Tidak. Ya. Elisa itu contohnya. Elisa tidak mendapatkan panggilan dari Tuhan yang bentuknya itu supranatural. Dia dipanggil oleh Elia. Elia melempar jubahnya. Dan itu kalau saya bahasakan sekarang, dia seperti orang yang dipanggil
menerima surat panggilan saja dari sebuah gereja. Gitu. Ya. Alkitab tidak pernah membuat ranking. Ya. Hanya caranya dipanggil itu yang berbeda. Sama seperti bedanya pemanggilan Yehezkiel atau Musa dengan Elisa. Mereka semua hamba-hamba Tuhan, hanya caranya mereka dipanggil tidak sama. Ya. Namun di atas semua itu, saudara-saudara, yang terutama adalah di dalam sebuah pemanggilan yang paling penting itu komitmen dan kesetiaan seseorang pada panggilan itu. Bukan cuma panggilan menjadi pendeta atau panggilan menjadi hamba Tuhan, tetapi juga panggilan untuk melayani di gereja, panggilan untuk menjadi singer, panggilan untuk menjadi liturgos, panggilan untuk menjadi majelis gereja atau penatua, bahkan panggilan untuk menjadi seorang Kristen. Yang paling penting adalah komitmennya. Sekali berujar yes, tidak pernah berpikir untuk no lagi. Sekali berjanji ya, maka itu janji untuk ditepati seumur hidup. Sekali mengangkat sumpah, tidak akan dengan gampang membuangnya, bagaikan melempar sampah. Sekalipun harus jujur diakui, di dalam dunia ini banyak sumpah yang kayak sampah saja. Ya. Sumpah pejabat, sumpah apa saja, itu dengan gampang dibuang, seperti orang membuang sampah. Nilai komitmen itu menjadi menurun sekali. Itu harus kita akui. Tapi cerita tentang pemanggilan Elisa mengingatkan kita tentang pentingnya sebuah komitmen di dalam hidup ini. Terutama ketika kita mengambil keputusan untuk mengiring Yesus. Itu sebabnya nyanyian rohani sederhana, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Simple kan lagu itu? Tapi sebetulnya itu menggambarkan proses yang namanya mengikut Yesus dengan komitmen yang tinggi sekali. Jadi yang terutama bukan bagaimana caranya kita dipanggil, melainkan bagaimana caranya kita menjalani panggilan itu. That's the important thing. Bukan bagaimana kita memulai sesuatu dengan meriah, melainkan bagaimana kita melanjutkannya dengan setia dan menyelesaikannya dengan baik. Kisah pemanggilan Elisa sungguh memberi kita inspirasi dan pesan yang penting tentang komitmen. Amin. Ya, cerita malam Jumat kali ini selesai sampai di sini. Kita lanjutkan di kesempatan atau Kamis yang berikutnya. Apakah ada yang ingin berkomentar atau yang ingin